Oke, kita masuk contoh soal 50 detik. Ya, bisa kira-kira nih. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Asik nih ya. Ada lagi pernyataan berikutnya. Sebagian mahasiswa keperawatan terkenal di kampusnya. Kira-kira apa ya konklusinya? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar semua sahabat Konstanta? Sehat-sehat? Mudah-mudahan tetap semangat belajar karena kita akan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian seleksi kemampuan dasar. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan membicarakan tentang materi yang cukup unik, ya. Bukan hitungan-hitungan kalkulasi, tetapi menggunakan logika, ya kan? Nah, ini materi yang bernama proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan yang nantinya bisa kita nilai benar atau salah. Nah, bagaimana kita menilai suatu pernyataan benar atau salah? Nanti akan terjawab di materi ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan teman-teman yang sudah subscribe namun lupa membunyikan loncengnya, maka jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar nanti pada saat setiap kali kami mengupdate video-video terbaru, kamu akan mendapatkan notifikasi video-video tersebut. Oke, kita mungkin langsung saja ya masuk ke materi proposisi. Proposisi, jadi ada beberapa jenis proposisi. Nah, salah satunya adalah proposisi kategoris. Apa itu proposisi kategoris? Proposisi kategoris adalah suatu proposisi yang menghubungkan term, ya, atau term subject atau bagian dari subjek dengan predikat. Jadi bentuk standar proposisi kategoris adalah quantifier ya, atau quantifier, subject plus copula plus predikat. Agak bingung ya? Nah, quantifier ini atau quantifier ini adalah sifatnya umum. Misalnya semua, setiap, pernah dengar ya? Sebagian, sementara, beberapa, kebanyakan, pernah dengar ya pasti itu ya. Nah, sementara copula adalah afirmatif ya. Afirmatif adalah dan negatif bukan. Jadi bentuk positif atau negatifnya. Di mana S adalah subjek dan P adalah predikat. Mungkin agak bingung, nggak apa-apa. Saya langsung kasih contoh biar nggak bingung. Nah, ini dia bentuk yang langsung ya. Ini quantifiernya semua, ya kan? Nah, semua S adalah P misalnya. Nah, bentuk yang langsung pernyataannya nggak banyak, cuma satu aja. Penarikan kesimpulan dari satu premis dan konklusinya atau simpulannya menerangkan arti proposisi itu. Contoh nih. Premis semua S adalah P. Ya udah, simpulannya semua S adalah P. Ini quantifiernya. Quantifiernya itu tadi ya, ini adalah kopulanya, ya kan? Ingat nggak tadi? Ini Q, ini kopula. Kalau ini tadi subjek dan predikat kan? Nah, contoh berikutnya. Pisang berwarna kuning berjumlah 4 buah, bisa gitu ya. Nah, simpulannya apa ya? Pisang berwarna kuning. Jumlah pisang 4 buah. Ya gampang lah ya, namanya juga satu premis saja dan hampir soal-soal nggak pernah bentuknya seperti ini ya. Ini cuma contoh saja, hampir tidak pernah. Nah, ini dia konversi. Ini yang bentuk yang cukup sering muncul ya. Konversi adalah penarikan kesimpulan secara langsung dengan cara menukar term subjek menjadi predikat, atau sebaliknya
predikat menjadi subjek. Contoh nih, semua S adalah P. Semua S adalah P. Maka konversinya apa? Ya, konversinya adalah sebagian P adalah S. Ini saya kasih coba ilustrasi sedikit ya. Kita pakai diagram Venn nih misalnya nih. Ini ada diagram Venn. Kita bikin contoh aja nih. Ini semua S, ini ada S ya. Ini S nih. S. Semua S itu ada di dalam P. Nah, gitu kan, benar ya? Jadi semua S ini pasti P kan? Benar nggak? Tetapi ya, tidak semua P adalah S atau hanya sebagian. Nah, maka ada pernyataan sebagian P adalah S. Paham ya? Gampang sekali. Nah, premis yang berikutnya, sebagian S adalah P dan sebagian P otomatis adalah S. Kalau ini bentuknya begini nih, kurang lebih. Bisa begini dia. Ya. Nah, ini S, ini P. Ini yang sebagiannya, irisannya. Sebagian dari S adalah P, maka sebagian dari P adalah S. Kan begitu ya? Mudah kan? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Berikutnya adalah obversi. Penarikan kesimpulan langsung dengan menegatifkan atau mengafirmatifkan subjek dan mengaktifkan atau mempastikan predikat. Ya, ini ada juga sebagian menegasi, ya kan? Tapi tidak seluruhnya, ada macam-macam. Salah satunya negasi. Nah, contohnya premis semua S adalah P. Masih ingat ya tadi ya? Maka kalau kita balik pernyataan ini menjadi tidak satu pun atau tak satu pun S adalah tak P. Masih ingat tadi ya? Semua S adalah P, berarti maka tidak satu pun S itu tidak P. Pasti semua S adalah P. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Premis selanjutnya adalah tak satu pun S adalah P. Tidak satu pun S adalah P. Maka semua S pasti bukan atau tidak P. Ini gampang ya. Ya, nanti kalau bingung kita lihat di contoh soal. Penarikan kesimpulan yang tak langsung adalah penarikan kesimpulan deduksi yang ditarik dari beberapa proposisi. Ini cukup sering muncul di soal. Nah, misal ya, menjumlahkan premis-premis. Semua S adalah P1 katanya. Sebagian S adalah P2. Maka gabungan dari dua pernyataan ini hanya sebagian dari S yang P1 dan P2. Mudah ya? Paham kan? Semua S adalah P1, sebagian S adalah P2. Jadi cuma sebagian aja dari S itu yang P2. Maka sebagian juga lah yang P1 dan P2. Oke ya. Berikutnya silogisme. Penarikan kesimpulan dari dua premis. Ini paling sering muncul nih. Ini paling sering muncul di soal. Ya, premis mayor, premis minor, dan satu term penengah atau penghubung. Iya kan? Nah, ini dia. Kesimpulan dalam silogisme. Pertama, kesimpulan yang diperoleh bisa saja satu, afirmatif jika kedua premis afirmatif, negatif jika salah satu premis negatif, dan khusus nih jika salah satu premis khusus. Jadi bentuknya biasanya secara umum tuh ini aja, ya, selaras di afirmatif, kemudian ada yang negatif kalau salah satunya negatif, kemudian premisnya khusus jika salah satu premisnya itu bersifat khusus, ya. Contohnya misalnya kalau afirmatif jika A adalah B, B adalah C, maka simpulannya A adalah C. Nah, itu nih kalau yang afirmatif. Kalau yang negatif, ya kan? Yang negatif nih, A adalah B, B bukan C, ya kan? Maka simpulannya A bukan C. Yang gampang kan? Nah, kalau yang khusus lebih gampang lagi. A adalah B, ya kan? Benar nggak? A itu adalah B.
Nah, sebagian dari B atau B itu terdiri dari salah satunya adalah C. Ya kan? Maka simpulannya C pasti adalah A. Udah, gitu doang. Paham kan? Bingung? Kalau masih bingung, kita lihat di soal aja nanti ya. Tapi kalau udah paham ya alhamdulillah. Oke. Nah, terkadang dalam silogisme itu ada juga kesimpulannya nggak bisa ditemukan kalau ada beberapa atau satu dari 4 hal ini ya. Bisa juga tuh silogisme salah soal gitulah. Tapi sebenarnya bukan salah soal sih ya, lebih ke memang desain soalnya seperti itu. Jadi jawaban dari 2 premis atau 3 atau lebih itu memang adalah kesimpulan yang salah atau kesimpulannya tidak bisa ditemukan. Pertama, term M tidak ada, penghubungnya nggak ada, ya kan? Nah, term M tidak tersebar, jadi cuman satu aja dia, seperti pernyataan langsung aja. Yang ketiga, kedua premis negatif, nggak bisa kalau 2 premis negatif ya. Kedua premis khusus, masih ingat contoh tadi, harus ada yang positif, harus ada yang negatif, dan harus ada yang umum, ada yang khusus. Nggak bisa kedua-duanya negatif atau kedua-duanya premis khusus. Tapi kalau kedua-duanya positif boleh ya. Nah, jadi kalau ada satu dari 4 ini, maka nanti jawabannya adalah tidak bisa ditemukan kesimpulan. Pernah lihat mungkin ya di contoh-contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya ada premis mayor. Semua mamalia menyusui anaknya. Benar ya? Semua mamalia menyusui anaknya. Ini mamalia menyusui anaknya. Ini ada penghubungnya nih, ya kan? Nah, premis minornya semua kerbau adalah mamalia. Ya. Kalau kita misalnya gini buat nih. Semua mamalia itu menyusui anaknya misalnya. Kita ini bikin. Ini mamalia ini menyusui misalnya, ya kan? Kerbau itu adalah mamalia. Maka nanti simpulannya gampang. K ke M, M ini nyambung lagi kemari, S. Maka simpulannya adalah K menjadi S. Betul nggak? Nah, ini jawabannya, cek. Ya kan? Semua kerbau menyusui anaknya. Selesai kan? Gampang kalau udah ada contohnya. Jadi ini yang disebut dengan penghubungnya tadi, mamalianya. Ini kan penghubung nih. Mamalia. Ya. Bisa ya? Kalau masih bingung contoh soal, nggak ada lagi tuh obatnya ya. Kalau bingung, contoh soal aja dibanyakin. Oke, kita masuk contoh soal. 50 detik. Ya. Bisa kira-kira nih. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Asik nih ya. Ada lagi pernyataan berikutnya. Sebagian mahasiswa keperawatan terkenal di kampusnya. Kira-kira apa ya konklusinya? Oke, kita uji aja ya pilihan-pilihan ini ya. Ada mahasiswa aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Gimana tuh? Tadi kita mulai dari kata-kata aktif nih. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi, ya kan? Nah, kalau aktif pasti prestasi katanya. Pasti loh tuh. Setiap itu berartinya semua itu. Setiap. Nah, kalau prestasi gimana? Kalau yang setiap yang berprestasi katanya ya. Kalau yang berprestasi pasti terkenal. Nah, kalau di sini katanya yang aktif tidak terkenal. Nah, berarti ini salah ya. Yang ini salah. Sebagian mahasiswa berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya. Wah, lebih salah lagi. Tadi katanya kalau berprestasi pasti semuanya terkenal. Kan begitu? Berarti B nggak mungkin dong. Nah, yang C, sebagian mahasiswa keperawatan yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Nah, katanya yang namanya mahasiswa keperawatan itu terkenal di kampusnya. Sebagian, ya kan? Nah, sebagian lagi ya boleh jadi tidak terkenal. Tetapi di sini itu bukan masalah
keperawatannya aja, tapi di sini sebagian mahasiswa keperawatan yang aktif katanya. Dia udah dibilang nih, udah disebutkan di sini bahwa ini aktif. Balik lagi, kalau yang namanya aktif, mau sebagian mau apa, dia kalau aktif itu pasti prestasi pasti terkenal, ya kan? Ya udah pasti salah lagi. Nah, yang keempat, yang poin D, mahasiswa keperawatan yang aktif. Yang penting kata-kata aktifnya ya. Pasti terkenal. Ini benar kalau ini. Selesai. Tidak dapat disimpulkan, enggak lah. Kalau dapat simpulkan ya. Nah, penjelasannya begini nih. Saya jelaskan lagi ya. Yang kedua kali saya jelasin. Nah, coba kita lihat penjelasannya lagi nih. Saya ulangi lagi. Setiap mahasiswa aktif di pembelajaran itu pasti berprestasi. Setiap mahasiswa yang berprestasi pasti terkenal. Nah, ini dia kuncinya nih. Ini harus selaras ini, nggak bisa enggak. Ya kan? Namun pernyataan terakhir menyatakan sebagian mahasiswa keperawatan terkenal di kampusnya. Ya, bisa aja mahasiswa tadi tuh yang di keperawatan emang dia aktif, atau ada sebab lain yang menyebabkan dia terkenal. Kalau dia aktif pasti dia berprestasi, dia pasti terkenal. Nah, tetapi yang pasti simpulan A, B, dan C jadi salah. Ya, masih ingat tadi ya pilihan-pilihan tadi ya. Sementara D simpulannya pasti benar karena mengikuti pola ini tadi. Itu aja. Ya, maka kunci jawabannya adalah D. Bisa nggak kira-kira 50 detik? Bisa kan? Bisa dong. Contoh berikutnya. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Masih sering pakai SMS nggak kira-kira? Masih ya. Nah, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, berarti nggak semua dari ponsel ada fasilitas internet kan? Benar ya? Nah, dari kedua pernyataan ini, model pernyataan ini kan model umum dan khusus nih. Ya. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Semua nih ponsel ada fasilitas SMS, sudah pasti itu, ya kan? Tetapi sebagian ponsel ada fasilitas internet. Ada yang punya internet, ada juga yang nggak punya internet, kan begitu ya? Benar kan? Ada yang punya internet, ada yang nggak punya internet. Udah nih gabungin aja, umum khususnya, ya kan? Kita gabungin aja. Jadi kurang lebih begini nanti dia. P S, ya kan? Pasti kan? Ponsel pasti punya SMS kan? Tapi sebagian ada yang punya internet, ada juga yang nggak punya internet. Udah begitu doang. Nah, kita baca aja satu-satu. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Nggak mungkin, salah ya kan? Nah, kita buat yang ini. Kita lompat lagi boleh ya? Kita lompat ke tidak dapat disimpulkan ya. Coba dulu dong ya kan? Belum tentu ya kan gitu. Semua yang ada fasilitas SMS selalu ada fasilitas internet. Ya salah juga, ya kan? Nah, katanya tadi kan cuma sebagian. C, sebagian ponsel ada fasilitas internet, betul. Namun tidak ada fasilitas SMS, ya salah. Semuanya pasti ada SMS. Salah nih dia. Nah, yang B nih, kemudian pasti B ya kayak jawabannya ya. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS, betul. Dan internet. Iya benar. Ini dia. Ya kan? Semua ponsel ada SMS dan sebagiannya ada internet. Jadi sebagian dari ponsel itu ada SMS dan internet. Nah, karena sebagian aja. Sebagian yang lain ada SMS dan tidak ada internet. Gitu aja. Benar ya? Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Semua kacang mengandung vitamin B12. Cynthia membeli 7 kilogram kacang Banjarnegara. Nah, kira-kira apa jawabannya? Pertama, Cynthia membeli 7 kilogram vitamin B12. Benar nggak? Kan tadi katanya semua kacang mengandung vitamin B12. Ini kita buat nih. Kacang mengandung B12. Ya kan? Cynthia beli 7 kilo kacang.
Berarti Cynthia beli 7 kilo vitamin B12. Ya belum tentu lah ya kan. Emang 1 kilo pasti ekuivalen dengan 1 kilo kacang dengan 1 kilo vitamin B12 kan enggak kan. Nah berarti ini enggak mungkin ya. Jadi enggak ada kepastian dari pernyataan ini. Emang selalu ekuivalen. Beli 1 kacang isinya semuanya vitamin B12. Enggak ada nutrisi yang lain misalnya. Kan enggak mungkin kan. Nah B, kacang Banjarnegara mengandung vitamin B12. Benar nggak? Iya, ini yang benar jawabannya, ya kan? Semua kacang mengandung vitamin B12, ya kan? Cynthia beli 7 kg kacang Banjarnegara. Mau dia beli berapa kek, pokoknya yang namanya kacang Banjarnegara adalah satu dari beberapa jenis kacang-kacangan. Ya kan? Kacang-kacangan tuh bagus ya, yang enak tuh dikacangin. Oke, jadi kacang Banjarnegara pasti mengandung vitamin B12 karena ada pernyataan pertama. Pernyataan yang mengatakan bahwa semua kacang, mau kacang apa aja pasti mengandung vitamin B12. Nah, itu jawabannya. Yang C, kita uji aja ya. Cynthia kekurangan vitamin B12 sehingga membeli kacang. Who knows? Siapa yang tahu ya kan? Dia gak kekurangan vitamin B12, dia suruh emaknya beli kacang, udah itu doang. Jadi ini jangan sok tahu ya. Ini kalau yang pilih C ini sotoy. Ya. Ya, sotoy. Ini benar tapi untuk yang sotoy. Ya. Jangan berasumsi, ya kan? Ini salah, ya. Jangan berasumsi dari pernyataan yang tidak ada di sini. Alasan Cynthia membeli kacang itu nggak disampaikan di sini ya. Bukan karena dia kekurangan vitamin B12. Itu yang namanya logical fallacy istilahnya ya kan. Logika yang salah. Nah, gitu. Yang D, kacang Banjarnegara paling banyak vitaminnya. Enggak ada juga pernyataan itu, ya. Urusan kacang-kacangan tadi. Ya pokoknya dia pengandung vitamin B12, enggak ada kompetisi di sini, ya kan? Enggak ada yang kacang Banjarnegara lebih banyak vitaminnya, enggak ada. Bisa aja lain kali nanti ada kacang-kacang lain, kacang Bogor kali ya. Atau kacang Banjarnegari, Banjarnegari gitu ya kan, dari Padang misalnya. Gitu. Kali-kali aja ini. Maksudnya kacang Banjarnegara paling banyak vitaminnya ya udah pasti salah. Karena nggak ada satupun pernyataan yang menunjukkan superlatif ataupun perbandingan. Ya, perbandingan itu nggak ada. Ya, komparatif itu juga nggak ada. Bahwa ini lebih tinggi dari ini nggak ada. Berikutnya yang E, Cynthia penggemar kacang Banjarnegara. Belum tentu, ya kan? Cynthia beli 7 kg kacang Banjarnegara seumur-umur, ya kan? Pertama dan terakhir kalinya bisa aja. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan, ya kan? Iya, dalam hidup juga begitu, kita nggak boleh cepat-cepat ngambil kesimpulan. Ambil kesimpulan tuh yang udah pasti-pasti aja, ya kan? Jangan suka digantung-gantung, ya kan? Yang nggak pasti-pasti tuh udah dibuang aja. Kita pilih yang pasti-pasti aja. Cynthia penggemar kacang Banjarnegara itu salah. Yang benar adalah kacang Banjarnegara mengandung vitamin B12. Paham ya kira-kira? Pasti bisa 50 detik. Nah, ini kunci jawabannya. Ya, betul. Kunci jawabannya adalah B. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Masih contoh soal 50 detik bisa? Bisa. Semua wacana lebih dari 7 halaman. Semua loh. Ya, udah pasti nih. Nggak usah dipertanyakan lagi tuh. Semua yang lebih dari 7 halaman adalah jurnal referensi. Nah, gimana nih? Ini unik nih. Ini balik-balik dia. Semua wacana, ya, semua nih, nggak ada syarat-syarat. Semua yang namanya wacana itu pasti lebih dari 7 halaman. Kalau di bawah 7 halaman, ya, di bawah 7 halaman pasti bukan wacana. Mungkin namanya wacini atau apalah, ya kan? Terserah, nggak ada urusan, pasti bukan wacana. Nah, semua yang lebih dari 7 itu adalah jurnal referensi. Nah, ini udah ada penghubungnya nih, lebih dari 7. Nah, paham ya kira-kira nih? Kira-kira apa ya kunci jawabannya? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Coba nih.
Beberapa jurnal referensi tidak lebih dari 7 halaman. Iya. Kan udah dibilang yang namanya jurnal referensi itu lebih dari 7 halaman. Jadi kalau dibalik, beberapa jurnal referensi tidak lebih dari 7 halaman. Ya mungkin aja. Nah, mungkin aja. Paham gak kira-kira ya? Ini kan katanya nih yang lebih dari 7 halaman pasti jurnal referensi. Kan boleh jadi yang namanya jurnal referensi ini ada yang enggak 7 halaman. Kalau dibalik kan bisa aja kan? Betul, yang lebih dari 7 halaman pasti masuk jurnal referensi. Tapi kan enggak ada pernyataan yang menghalangi untuk halaman yang kurang dari 7 untuk masuk jurnal referensi. Jadi bisa aja beberapa jurnal referensi tidak lebih dari 7 halaman. Jadi ini boleh benar, kan gitu ya? Boleh benar, tapi juga boleh salah. Ya namanya boleh benar atau boleh salah itu bukan konklusi, jangan dipilih. Gitu. Jadi jangan bilang ini pasti salah, enggak. Ini boleh benar, boleh salah. Mungkin benar, mungkin salah. Tetapi ini pasti bukan konklusi. Gitu. Jadi jangan dipilih. Paham gak kira-kira ya? Mungkin nanti di next materi-materi berikutnya kita bikin yang khusus nih ngomongin soal ini. Kayaknya seru ya. Yang B. Atau kita lompat aja deh yang ke E deh. Tidak dapat disimpulkan. Udah nanti aja lah nih, males banget ya. Masa gak bisa simpulin sih? Ya, kita skip aja lah dulu. Kita simpan, kita gitu. Kemudian yang B, naik lagi yang ke atas. Beberapa wacana adalah bukan jurnal referensi. Nah, kalau ini udah pasti salah. Kenapa? Karena katanya wacana itu pasti lebih dari 7. Nah, kalau lebih dari 7, ya kan? Kalau lebih dari 7 adalah dikategorikan sebagai jurnal referensi. Ini nggak mungkin. Itu udah pasti. Yang namanya wacana pasti jadi jurnal referensi gara-gara jumlah halaman. Ya kan? Oke, kita pindah lagi ke 7. Mohon maaf, yang D, turun lagi ke bawah. Semua yang lebih dari 7 halaman bukan jurnal referensi. Wah, ini lebih parah lagi, menegasikan yang ini tadi nih. Ya. Berlawanan dia nih dengan yang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua udah jelas-jelas bilang kalau lebih dari 7 itu jurnal referensi. Udah gitu aja. Ya kan? Oke, ini salah. Semua wacana adalah jurnal referensi. Nah, ini yang benar. Ya kan? Jadi tadi wacana 7 halaman, ya kan? Lebih dari 7. Lebih dari 7 adalah jurnal referensi. Maka wacana adalah jurnal referensi. Semua wacana pasti nanti masuk jurnal referensi. Maka jawabannya adalah C. Betul nggak ya? Kunci jawaban. Ya, konklusinya semua wacana adalah jurnal referensi. Kunci jawaban? Iya, C. Gimana teman-teman semua? Sudah paham ya? Asik. Terima kasih banyak kalau udah paham ya. Saya yakin teman-teman semua kurang puas nanti dengan materi ini, dalam artian kayaknya ada yang kurang nih Kak, ada yang saya pengen belajar lagi. Nah, saya mempersilahkan teman-teman untuk belajar secara mandiri. Kerjakan dulu soal-soalnya ya. Kemudian kalau nggak paham coba tonton video ini berulang-ulang jadi sehingga paham ya. Jangan lupa juga untuk mengulang-ulang quick quiz yang kita berikan, dan kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa kita akan membahas materi berikutnya yaitu analytical reasoning. Ini jauh lebih seru dari proposisi ya, analytical reasoning. Jadi jangan lupa untuk mengikuti materi-materi dari Bimbel Online Konstanta. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Nah, itu juga pentingnya kenapa kamu harus membunyikan atau mengaktifkan lonceng yang ada di tombol subscribe kamu, supaya nanti setiap kali kami menyampaikan atau mengupdate video-video yang ada, kamu akan dapat notifikasinya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.